Kota Tangerang Selatan, kota yang luas wilayahnya 16.485,47 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 8.294 jiwa per kilometer persegi. Situs DPRD Tangsel menyebutkan, di era kolonial, kota ini merupakan bagian dari Karesidenan Batavia dengan karakteristik 3 etnis, yakni Betawi, Sunda, dan Tionghoa. Secara geografis, Tangerang merupakan salah satu wilayah Bodetabek, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang menjadi wilayah penyangga kota Jakarta, wilayah yang berfungsi menampung beban Jakarta yang terlalu berat karena arus urbanisasi yang melimpah. Imbasnya, wilayah selatan Kabupaten Tangerang, yaitu Kecamatan Ciputat, Cisauk, Pamulang, Pagedangan, dan Pondok Aren, yang berdekatan dengan Jakarta, tumbuh dan berkembang menjadi sebuah wilayah perkotaan baru, tempat limpahan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkembang di wilayah Jakarta. Akibatnya, wilayah yang mulainya pedesaan berupa pesawahan, perkebunan, dan perkampungan penduduk dengan cepat berubah menjadi salah satu pusat pertumbuhan penduduk dan ekonomi di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam catatan Arsip Nasional Republik Indonesia disebutkan, luas wilayah selatan Kabupaten Tangerang sebesar 34,5% dari Kabupaten Tangerang. Memasuki awal tahun 2000, wilayah selatan Kabupaten Tangerang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, ditandai dengan munculnya pusat-pusat perbelanjaan baru serta meningkatnya jumlah pemukiman dan jumlah penduduk. Sayangnya, pertumbuhan tersebut kurang diimbangi oleh penataan tata ruang dan tata kota. Di tahun yang sama, beberapa tokoh dari kecamatan mulai menyebut Cipasera sebagai wilayah otonom. 6 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan yang terdiri atas 7 kecamatan, yakni Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Pada tahun 2008, Kota Tangerang Selatan resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, meliputi 54 kelurahan dan 7 kecamatan dengan Ciputat sebagai pusat pemerintahan. Semenjak berdirinya Tangsel sebagai kota otonom, kota ini terus berkembang menjadi wilayah perdagangan, jasa, dan kawasan pemukiman. Dalam Arsip Nasional Republik Indonesia disebutkan bahwa potensi Tangsel sendiri dapat dikategorikan menjadi 6 jenis, yakni potensi pendapatan daerah atau PAD, potensi ekonomi, potensi sumber daya manusia, lapangan kerja, lapangan usaha, dan pusat pendidikan dan teknologi. Satu yang paling potensial dikaji yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Adapun PAD sendiri berasal dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos laba bersih milik perusahaan daerah, pos lain-lain, dan pos DAU atau dana alokasi umum yang didapat dari alokasi APBN. Pendapatan anggaran daerah atau PAD Tangerang Selatan rata-rata selalu bertumbuh sejak berdirinya. Berikut pencapaian PAD Tangsel dalam 5 tahun terakhir. Sementara pada tahun 2023, PAD Tangsel ditargetkan menyumbang 1,9 triliun rupiah. Dikutip dari situs DPRD Kota Tangerang Selatan, DPRD Tangsel sebagai bagian mutlak dari kota otonom ini berperan besar dalam membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai anggaran penerimaan dan belanja daerah yang diajukan oleh wali kota untuk arah pengembangan daerah. Hal ini sesuai dengan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kantor DPRD Tangsel beralamat di Jalan Raya Puspitek Nomor 1, Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Disinilah pokok pikiran yang berasal dari aspirasi masyarakat Tangsel dan pemerintah daerah diserap, yang kemudian oleh DPRD disahkan dalam bentuk perda. Selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait guna meningkatkan pembangunan di Tangsel. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD. Adapun hak DPRD adalah berikut kewajiban anggota DPRD. Sebagai rumah aspirasi rakyat dan penyelenggara pemerintah daerah, DPRD Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini terdiri dari 50 anggota,
yang dipilih dari 7 dapil dengan sistem representasi proporsional terbuka pada pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2019. Pemilihan dilakukan 5 tahun sekali, bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah lainnya. 50 anggota Dewan tersebut terdiri dari beberapa partai politik, yakni Golkar 10 kursi, PDIP 8 kursi, PKS 8 kursi, Gerindra 8 kursi, Demokrat 5 kursi, PSI 4 kursi, PKB 4 kursi, PAN 2 kursi, dan Hanura 1 kursi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tangsel mempunyai alat kelengkapan Dewan atau AKD yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Alat kelengkapan Dewan terdiri dari pimpinan dan wakil pimpinan, badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, dan komisi-komisi. Anggota AKD terdiri dari 50 anggota Dewan yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan. Ketua Haji Abdul Rashid SAG MAP dari Partai Golongan Karya. Wakil Ketua 1 Iwan Rahayu SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Ketua 2 Li Claudia Chandra dari Partai Gerindra. Wakil Ketua 3 Mustofa MA dari Partai Keadilan Sejahtera. DPRD Tangsel terus bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah melalui 3 fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, agar terus berkembang dan terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern, dan religius.